والنوع الثامن من الطرق النبوية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب دفعا للمفسدة الأكبر، وهذا كالذي حدثت به عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له ما بين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم متفق عليه. Model ke-8 dari perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan atau dituntut oleh syariat, akan tetapi ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah mafsadat atau kerusakan yang lebih besar. Ada risiko yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan diwujudkan. Contohnya adalah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahudim. Wahai Aisyah, jikalah bukan karena kaum engkau, yaitu orang-orang Quraisy, baru saja keluar dari masa jahiliyah mereka, niscaya saya sudah perintahkan mereka untuk merubuhkan Ka'bah, untuk merenovasi Ka'bah. Mereka robohkan, kemudian adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, lalu saya masukkanlah ke dalam bangunan Ka'bah itu apa-apa atau bagian-bagian yang sebelumnya dikeluarkan, tidak dimasukkan. Kemudian wa alzaqtuhu bil ard, kemudian saya turunkan hingga menyentuh bumi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa ja'altu lahu babaini, baban syarqiyan wa baban gharbiyan fa balaghtu bihi asasa Ibrahim. Kemudian saya jadikan dua pintu untuk Ka'bah itu, satu syarqiyan di timur, wa baban satu lagi gharbiyan yaitu di barat. Fa balaghtu bihi asasa Ibrahim, maka saya pun dengan melakukan itu semua kembali membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita menengok ke sirah nabawiyah, diketahui bahwa Ka'bah pernah direnovasi sebelum masa kenabian, akan tetapi nafkah atau dana yang terhimpun dari harta yang halal ternyata tidak cukup untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang ditinggalkan atau yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada bagian-bagian yang seharusnya menjadi bagian Ka'bah kemudian tidak terbangun, seperti kalau kita lihat bagian lengkungan di depan Ka'bah itu disebut dengan Hijr Ismail, itu adalah bagian dari Ka'bah. Oleh karena itu ketika tawaf orang tidak boleh mengelilingi Ka'bah di dalam lingkaran atau di dalam bagian yang setengah lingkaran, itu harus di luarnya, karena itu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, kemudian Rasulullah juga berencana apabila beliau berkeinginan untuk membuat dua pintu untuk Ka'bah, satu di timur, satu di barat, dan pintunya itu diturunkan lebih rendah. Akan tetapi Rasulullah tidak melakukan itu semua. Beliau tidak merenovasi Ka'bah, beliau tidak memerintahkan itu kepada sahabat, dan beliau bahkan juga tidak mewasiatkan untuk melakukan itu. Apa kata Rasulullah? Karena orang-orang Quraisy baru saja meninggalkan masa jahiliyahnya, takut terjadi fitnah bahwa mereka barangkali berpikiran negatif atau
berfikir yang tidak-tidak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah akan menghancurkan Ka'bah, atau sebaliknya orang-orang akan dengan mudah, dengan semena-mena melakukan hal-hal yang menurut mereka baik terhadap Ka'bah, sehingga Ka'bah pun menjadi kehilangan kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu semua, padahal mengembalikan atau membangun Ka'bah sesuai yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu tentunya diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan ketika melaksanakan tawaf. Nyatanya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap dipertahankan seperti yang direnovasi sebelum masa kenabian. Kemudian bagian yang menjadi bagian Ka'bah hanya ditandai dengan bagian yang setengah lingkaran itu. Fahada tarkun minhu sallallahu alaihi wasallam khasyata an yaqa'a bil fi'li mafsadatun tarbu ala hadhihi al maslahah, وقد فعل ذلك عبد الله بن زبير في خلافته ظنا منه أن المحذور قد زال، فلما قتل أعاده بنو أمية كما كان، كما جاء ذلك في بعض رواية مسلم. وهذا من الترك هدي عظيم للعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يقدروا في أفعالهم وتروكهم المصالح والمفاسد، فإن غلب ظن جانب المفسدة بالفعل فسنة الترك وإن غلب جانب المفسدة بالترك فسنة الفعل. إخوانا الأخوات yang dirahmati Allah, hada min at-turuk hadyun azimun, yani turuk nabawi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam contoh kasus Ka'bah ini, di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting bagi ulama, kemudian juga bagi para penegak amar ma'ruf nahi munkar, bahwa kita harus memperhatikan kemaslahatan dan kemafsadatan dari dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, karena kita perhatikan Rasulullah meninggalkan sesuatu yang diperlukan sebenarnya, tetapi Rasulullah tinggalkan khasyata an yaqa bil fi'li mafsadatun tarbu ala hadhil maslahah, karena beliau khawatir apabila tetap dilaksanakan justru memunculkan kemudaratan, kerusakan yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Dan faktanya memang demikian. Di masa Abdullah ibnu Zubair menjadi khalifah, beliau mengira bahwa kecemasan yang dirasakan oleh Rasulullah, kekhawatiran itu sudah hilang. Abdullah ibnu Zubair adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau mengetahui hadis ini atau percakapan Aisyah dengan Rasulullah ini dari bibi beliau, sehingga ketika menjadi khalifah, menjabat khalifah, beliau berencana merenovasi Ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengira kekhawatiran Rasulullah itu sudah hilang pada saat itu. Nah, akan tetapi apa yang terjadi ketika beliau sudah wafat, beliau terbunuh. Sepeninggal beliau, maka renovasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair itu dihancurkan kembali oleh Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan setelah peninggal beliau, karena mengira bahwa Abdullah bin Zubair melakukan hal itu tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Dengan kata lain, beliau tidak memahami atau tidak mengetahui riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu setelah Abdullah ibnu Zubair meninggal, beliau perintahkan agar dikembalikan seperti sedia kala atau seperti renovasi yang dilakukan pada masa jahiliyah. Lalu dikembalikanlah Ka'bah seperti saat ini. Nah, setelah beliau diberitahu tentang hadis itu, dan orang-orang setelah beliau juga mengetahui hadis ini, mereka tetap tidak merubahnya kembali seperti yang dibuat oleh Abdullah ibnu Zubair,
dicemaskan akan terjadi peristiwa-peristiwa serupa di kemudian hari. Masing-masing pemerintah, masing-masing penguasa melakukan sesuatu terhadap Ka'bah tanpa alasan sehingga menurunkan atau menghilangkan kehormatan Ka'bah itu, dan dipertahankanlah Ka'bah dengan bentuk demikian hingga sampai sekarang. Nah, karena itu beliau mengingatkan bahwa ini pelajaran penting bagi ulama, bagi penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam setiap yang kita lakukan, mari kita pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Nah, apabila maslahatnya lebih besar maka laksanakan, akan tetapi apabila mudaratnya lebih besar daripada maslahat yang kita harapkan, maka tinggalkanlah perbuatan itu, walaupun perbuatan itu juga dituntut secara syar'i. Akan tetapi manakala menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka paling tidak untuk sementara kita tunda sampai kondisinya memungkinkan. Demikian tentang Qawaid Turuq An-Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.